Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby. Di channel YouTube saya Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya dari video yang sebelumnya. Video sebelumnya berjudul memanfaatkan energi negatif untuk mewujudkan keinginan. Ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya. Saya berikan judul Teknik Manifestasi Vibrasi Force. Teknik Manifestasi Vibrasi Force. Video ini membahas tentang fisika kuantum, tentang tabel vibrasi. Jadi kalau Anda sebelumnya belum pernah nonton video-video saya yang lama tentang vibrasi manusia, cara meningkatkan vibrasi manusia, bisa cari videonya dulu, tonton dulu, lihat di playlist YouTube saya. Saya bikin satu playlist namanya Fisika Kuantum. Di situ di video awal-awal ada saya jelaskan tentang vibrasi manusia. Seperti itu ya. Jadi kalau belum silakan dicari videonya, ditonton. Supaya nyambung dengan bahasan di video yang ini. Oke ya. Jadi kalau ngomong fisika kuantum, saya sudah menjelaskan. Salah satu patokan yang sering digunakan adalah tabel vibrasi. Dalam tabel vibrasi itu dibagi menjadi dua bagian besar. Ada vibrasi power yang getarannya tinggi dan vibrasi force yang getarannya rendah. Vibrasi force itu kayak rasa malu, rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, rasa marah, yang jelek-jelek, rasa-rasa yang jelek-jelek. Vibrasi power yang bagus-bagus, rasa berani, menerima diri sendiri, rasa cinta, rasa damai dalam diri sendiri, seperti itu, yang bagus-bagus. Nah, dalam penerapan ilmu pemberdayaan diri berbasis fisika kuantum, yang biasanya dikenal orang adalah law of attraction, hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu secara general, secara umum, memanfaatkan energi vibrasi force, energi tinggi, energi-energi yang baik. Jadi konsepnya kan, berarti aku harus sering-sering merasakan bahagia, sering-sering merasa damai dalam diri, sering-sering merasa berkecukupan dalam hidup. Sehingga rasa-rasa yang baik ini yang saya rasakan setiap hari bisa mengundang hal-hal baik yang lain dalam kehidupan untuk hadir dalam hidupku. Makanya ketemu orang yang baik-baik, ketemu orang yang juga penerimaannya tinggi, ketemu orang yang sudah damai dengan dirinya sendiri. Itu konsep dari law of attraction. Nah, ada sebagian sahabat yang bertanya, memang bagus kalau bisa mengakses vibrasi power jadi lawannya kuat. Tapi masalahnya, aku ini dalam hidup itu seakan-akan dalam tanda kutip itu terjebak di dalam vibrasi force, di dalam vibrasi-vibrasi yang jelek. Jadi sehari-hari itu perasaanku sering merasa takut, merasa khawatir, merasa malu, marah-marah. Seperti itu. Jadi mau lepas dari rasa-rasa yang jelek, dari vibrasi force itu sangat susah sekali kok. Gimana dong? Ya dinaikkan vibrasinya. Sudah aku naikkan tapi nggak berhasil kok. Bagaimana? Nah, kalau ada dari Anda yang mengalami kejadian seperti itu, sehari-hari sering merasa yang negatif-negatif begitu, video kali ini adalah membahas itu. Teknik manifestasi menggunakan vibrasi force. Dan salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah rasa khawatir. Apakah dalam hidup Anda sering merasa khawatir? Misalnya ya, aduh, aku kok khawatir ya, besok itu nggak ada rezeki ya. Ngasih makan keluarga buat pakai apa ya, nggak ada duit ini, aduh, suram. Merasa khawatir begitu. Atau, aduh, besok-besok ini anakku bagaimana ya, bisa jadi orang apa enggak ya, bisa kerja apa enggak ya, aduh, aku kok takut dia masa depannya jelek begitu ya.
khawatir tentang masa depan anaknya, atau khawatir-khawatir yang lain. Pertanyaan saya, ketika Anda merasa khawatir seperti itu, khawatir nggak ada rezeki besok, khawatir anak-anak besok masa depannya bagaimana, atau khawatir-khawatir yang lain, apakah kekhawatiran Anda itu menjadi kenyataan atau tidak? Apa jawabannya? Belum tentu. Ya, betul. Belum tentu. Kalau boleh saya bilang berarti 50-50. 50%, 50%. 50% kemungkinan jadi nyata, 50% kemungkinan tidak terjadi. Seperti itu kan. Nah, kalau Anda sering terjebak dengan rasa khawatir ini, bagaimana tekniknya untuk mengubah rasa khawatir ini menjadi satu hal yang positif? Arahkan rasa khawatir itu pada hal-hal yang positif. Khawatirnya nggak bisa dirubah, ya udah khawatir aja. Tapi diubah kata-katanya. Aku kok khawatir ya, besok itu tiba-tiba dapat rezeki nomplok, nggak tahu dari mana. Aku kok khawatir ya, besok itu anak-anakku tiba-tiba menjadi pejabat pemerintahan. Aku kok khawatir ya, tiba-tiba itu besok itu ada yang datang ke rumah memberikan rezeki. Aku kok khawatir ya, besok itu kehidupanku jadi tambah baik, gak tahu gimana caranya. Bisa kan dirubah seperti itu? Nah, mungkin Anda tanya, loh kok, kalau kata-katanya diubah seperti itu, apakah akan terjadi? Sama juga, 50-50, 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi, coba dipikir lagi, dibanding-bandingkan, ditimbang-timbang. Enak mana? Kekhawatiran diarahkan pada hal yang negatif, atau kekhawatiran diarahkan pada hal yang positif? Karena diarahkan pada hal yang positif. Kalau memang terjadi kan keuntungan buat kita. Seperti itu. Dan ini dikuatkan oleh ketika saya bertemu salah satu guru saya. Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya memprasangkakan buruk yang akan terjadi, maka keburukan itu akan terjadi. Kalau hambanya memprasangkakan kebaikan yang akan terjadi, maka kebaikan itu yang akan terjadi. Jadi, kalau Anda sering terjebak di vibrasi force, rasa khawatir, rasa takut akan masa depan, caranya, arahkan kekhawatiran Anda, ketakutan Anda pada hal-hal yang positif. Dibelokkan. Khawatirnya tetap ada, takutnya tetap ada, tapi dibelokkan pada hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau ada, biasanya ibu-ibu lah ya yang sering khawatir. Tapi pria juga ada juga sih. Jadi intinya begitu ya. Rasa khawatirnya nggak bisa diubah, nggak apa-apa, tetap khawatir, tapi diarahkan pada hal yang positif. Aku kok khawatir ya, tiba-tiba besok itu dapat rezeki nomplok. Aku kok khawatir ya, besok masa depanku tambah bagus terus. Sama juga dengan satu keyakinan ya, kalau saya hidup di Jawa Timur itu katanya, kalau kepala itu kejatuhan cicak, celak, aduh, sial ini. Dirubah keyakinannya, kejatuhan cicak, waduh, mau dapat rezeki nomplok ini. Seperti itu ya. Jadi vibrasi force ya nggak apa-apa terjebak di situ, belum bisa lepas dari vibrasi force, dari perasaan-perasaan buruk, nggak apa-apa. Tapi diubah atensinya, diubah fokusnya, menggunakan vibrasi force diarahkan pada hal-hal yang positif. Oke? Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang topik video hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan Anda, dan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!